الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus rapat ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Inna sholati la syarika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastaqamtum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbana subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sama-sama memulai hari ini dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita diawali dengan salat tahajud. Kemudian kita berzikir, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, zikir bersama. Kemudian insya Allah kita sedikit demi sedikit memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua tempat kembali kelak di negeri akhirat. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Tidak ada pilihan lain lagi kecuali dua tempat ini. Apabila seseorang tidak masuk surga, dapat dipastikan dia masuk neraka. Ada juga orang yang akan masuk surga, tetapi dia mampir dulu ke neraka. Tetapi ingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita terbayang bahwa kita akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Jangan sama sekali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal kita tidak banyak, walaupun dosa kita besar, tetapi kita mohon kepada Allah
atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat jannah. Jannah ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan satu tempat yang dimana kenikmatan tersebut, kata Allah, wa mala ainun ra'at, yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi bashar, dan kenikmatan tersebut belum pernah terbersit walaupun di dalam hati. Surga ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kenapa saya pilih temanya adalah surga? Kalau neraka kayaknya serem banget, pagi-pagi mulai melek mata bicaranya neraka, serem. Kalau sekarang dalam kesempatan yang baik ini saya berbicara akan hanya surga. Surga apa surga ya? Kalau bahasa Indonesia yang betul, surga ya. Yang kalau bahasa Betawi baru surga. Berbicara surga. Kenapa? Dengan demikian hati kita termotivasi untuk melaksanakan amal-amal soleh yang dijanjikan Allah tadi. Di dalam surat Ar-Rahman, mulai dari ayat kurang lebih 45-50 sampai akhir, itu Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana keindahan surga, bagaimana kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang soleh. Subhanallah. Di dalam surga itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada buah-buahan, ada pohon, ada sungai, ada permadani, ada istana, kemudian berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara permadani, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keindahan pohon-pohonan, sungai dan lain-lain sebagainya, ini tidak bisa kita samakan dengan yang ada di dunia ini. Betapapun nikmatnya di dunia, itu tidak ada sepersekian persennya. Allahu Akbar. Begitu nikmatnya. Salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepada kita, ketika penghuni surga itu ingin memetik buah, maka bukan orangnya yang memanjat yang memetik, tetapi buahnya itu sendiri, pohonnya yang merunduk ketika seseorang menginginkan buah tersebut. Setelah merunduk, pohon itu ketika dipetik, itu langsung berbuah lagi dan langsung matang. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu memanja, tidak perlu pengen, tidak perlu jalan dulu. Subhanallah. Ketika kita ingin memetik buah tersebut merunduk pohonnya ke kita petik. Itu di dalam kita menginginkan buah.
Bagaimana ketika kita menginginkan singgasana atau duduk di dipan-dipan atau di singgasana kursi kebanggaan, maka kursi pun akan mendekat kepada kita. Kita tinggal hanya duduk. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ketika Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dipan-dipan, bantal-bantal di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita kan di dunia ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita bersender enak enggak kira-kira? Enak ya, apalagi kalau ngaji. Subhanallah. Enak nyender itu, subhanallah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan permadani yang indah, ya, yang empuk, yang terbuat pakaian dari sutra-sutra yang mengkilap, subhanallah, begitu keindahannya. Itu diperuntukkan untuk siapa? Bagi hamba-hambanya yang soleh. Kita bersender di dipan-dipan, subhanallah, melihat pemandangan indah yang begitu indah. Bagaimana dayang-dayang, bagaimana pelayan-pelayan berseliweran sambil membawa baki dan berisikan air minum. Air minum itu, loki-loki itu apa, gelas-gelas itu diisi dengan susu, diisi dengan madu, diisi dengan air putih dan lain-lain sebagainya. Semua pelayan-pelayan menghampiri kita. Jangankan kita jangankan berbicara, terbersit saja di dalam hati, maka akan datang apa yang kita inginkan. Tapi kok di dalam Al-Quran tidak bercerita mobil ya? Mama, ada pertanyaan kita. Jangankan mobil Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun yang kita inginkan, yang mungkin pernah kita lihat di dunia, yang belum pernah kita lihat pun di dunia, ketika kita menginginkan sesuatu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Begitu nikmatnya surga. Itulah sekelumit bagaimana keindahan, kenyamanan, kenikmatan surga. Adapun kehidupan dunia, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kehidupan dunia ini adalah bisa dikatakan kehidupan yang fatamorgana, kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menipu. Hanya bayang-bayang, terkadang kita mengejar sesuatu, kita kejar terus. Ketika sudah didapat apa yang kita rasa, belum tentu kebahagiaan ikut serta dengan apa yang kita cita-citakan. Bahkan kebahagiaan itu justru makin menjauh dari kehidupan kita. Itulah kehidupan dunia, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka untuk itu, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang hendak menginginkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memperhatikan apa yang kita perbuat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu dzarul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah kebahagiaan negeri akhiratmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Tetapi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kebahagiaan negeri akhiratmu. Setelah kita utamakan negeri akhirat, baru kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan mempunyai rumah mewah, mempunyai perusahaan yang sangat luar biasa, mempunyai mobil-mobil mewah, mempunyai kebun-kebun, mempunyai perusahaan, mempunyai peternakan yang begitu besar, silakan. Tetapi yang menjadi harus prioritas di dalam kehidupan kita adalah negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok ini adalah kehidupan yang akan datang di akhirat. Apa yang telah kita lakukan? Amal kita, sedekah kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, yang akan menyelamatkan kita apa? Ini kita perhatikan diri-diri kita masing-masing. Apakah kita di keseharian kita hanya berusaha saja, hanya mencari uang saja, hanya mencari kekayaan saja, hanya mencari kesenangan saja, ataukah kita hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita perhatikan, karena semua yang kita lakukan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amal-amal kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seandainya saja Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seseorang hanya mementingkan kehidupan dunia, hanya mempersiapkan kekayaan pribadi, hanya mempersiapkan kekayaan untuk keluarganya. Coba kita lihat, mungkin di antara orang-orang yang pernah kita lihat, dia sibuk mempersiapkan kekayaannya untuk dirinya. Tidak cukup untuk dirinya, dia mempersiapkan kekayaan untuk keluarganya. Tidak cukup untuk keluarganya, dia siapkan untuk saudara-saudaranya. Tidak cukup pula untuk saudaranya, dia siapkan kekayaan untuk 7 turunan. Apakah kita sadar? Apakah orang-orang sadar bahwa kekayaan sebanyak apapun tidak akan mampu menahan memutihnya rambut? Kekayaan sebanyak apapun tidak akan mampu menahan mengeriputnya kulit. Kekayaan sebanyak apapun tidak akan mampu menahan rontoknya gigi. Semua akan hilang di hadapan kita semasa kita hidup di dunia. Bahkan terlebih dahsyatnya lagi, kekayaan sebanyak apapun tidak akan mampu menghalangi ketika sang malakul maut datang menjemput nyawa kita. Banyak sekali harta tidak akan mampu. Manakala sang malakul maut menjemput nyawa, tentu semua orang tidak dapat mengelaknya. Tentu semua orang tidak akan dapat menghindarnya. Maka untuk itu, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Silahkan kita menjadi pengusaha yang sukses, yang sangat luar biasa, tetapi dahulukan Allah dibandingkan perusahaan. Silahkan kita mempunyai kebun-kebun mewah-mewah, ladang dan lain sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala didahulukan. Jangan sampai lalai kita terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kesempatan ditanya oleh para sahabat, "Su'ila ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan banyak manusia masuk ke surga?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bertakwa, takwa kepada Allah dan berakhlak baik." 2 yang menyebabkan manusia masuk ke surga, kebanyakan manusia masuk ke surga, yaitu takwa dan berakhlak baik. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tata di dalam kehidupan kita dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebaik mungkin kita dapat berbuat baik terhadap sesama. Dengan akhlakul karimah kita bersosialisasi dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah kita semua dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya masih pengen panjang ini, tapi udah kelamaan nyender ngantuk juga. Saya rasa insya Allah ya, ada beberapa kriteria lagi yang menyebabkan manusia masuk surga, menuju kepada ampunan Allah dan berinfak, dan ketika melakukan suatu dosa besar
tetap Allah akan ampunkan dosa besar tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni sebesar apapun dosa, tetapi ada cara-caranya dan ada catatan-catatannya. Mudah-mudahan insya Allah kita berupaya untuk menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk digolongkan hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan yang lain saya lanjutkan, kalau tidak lupa, Mas, mudah-mudahan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan bagi kedua orang tua kita yang sudah wafat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menerima iman Islamnya, mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dijadikan orang tua kita yang sudah wafat tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang masih hidup, orang tua kita doakan agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam seluruh langkah usahanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita menuju kepada jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha wa'afiha wa'fu anha. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.